Allah rahmani, Ibu Bapak, saudara-saudara sedama yang berbahagia, selamat sore menjelang malam, Sotihotu Namo Buddhaya. Bapak Ibu saudara sekalian, pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk menguraikan Dhamma atau Dhamma Sakaca. Dan pada sore menjelang malam hari ini, saya akan mengiringkan atau menguraikan tentang keyakinan tentang hukum karma. Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau kita mendengar hukum karma atau hukum perbuatan, itu sesungguhnya kita memahami bahwa karma atau perbuatan itu pasti ada akibatnya. Maka itu Bapak Ibu, sekecil apapun apa yang kita berbuat itu, hati-hatilah. Mengapa demikian? Karena memang tidak ada perbuatan yang tidak berbuah. Kecuali kalau kita sudah mencapai tingkatan-tingkatan yang tinggi. Ya seperti Sotapanna, Sakadagami, Anagami, ataupun Arahat. Itu pun kemungkinannya sangat kecil. Maka dari Bapak Ibu, marilah kita pahami ya, apa yang harus kita mengerti tentang hukum karma. Jadi sebelum apa yang harus kita yakini tentang hukum karma ini, saya akan menguraikan tentang 3 hal. 3 hal atau 3 pandangan yang ditolak oleh Sang Buddha, Guru Agung kita. Pandangan yang pertama adalah bahwa segala sesuatu itu tidak ada sebabnya. Jadi terjadi begitu saja. Ingat Bapak Ibu, pandangan ini tidak diakui oleh Sang Buddha. Mengapa demikian? Ya karena memang semuanya itu adalah sebab akibat. Jadi tidak ada segala sesuatu itu terjadi karena ujuk-ujuk, mendadak sontak. Tidak ada. Semuanya terjadi karena sebab yang akhirnya menimbulkan akibat. Jadi pandangan ini ditolak oleh Sang Buddha, Guru Agung kita. Kemudian ada yang kedua adalah pandangan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu sudah digariskan. Jadi kita di dunia ini hanya tinggal menjalani. Jadi yang kaya menjadi kaya itu sudah digariskan, memang harus kaya. Yang miskin, yang kekurangan juga demikian. Tetapi Sang Buddha juga menolak pandangan ini. Karena apa? Ya karena segala sesuatu itu sebab akibat. Take and give. Ya. Jadi sebab akibat. Maka dari itu Sang Buddha menolak juga pandangan ini. Karena kalau memang kita ya susah, senang, ya bahagia, menderita sudah digariskan, kasihan dong yang sudah berjuang tapi tetap aja menderita, Bapak sekalian. Tidak ada perubahan. Tidak ada harapan. Maka pandangan ini ditolak oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Lalu pandangan yang ketiga adalah bahwa segala sesuatu itu hanya disebabkan oleh karma atau perbuatan yang lampau saja. Sang Buddha juga menolak pandangan ini Bapak Ibu. Maka dari itu, kenapa segala sesuatu adalah sebab akibat. Maka kalau andai kata hanya ditentukan oleh karma masa lampau, Bapak Ibu, buat apa kita berjuang hari ini? Buat apa kita sekolah tinggi-tinggi hari ini? Buat apa kita kerja keras hari ini?
Karena kalau hanya ditentukan oleh karma lampau saja. Jadi tidak ada perubahan di kehidupan ini. Kenapa? Ya sudah ditentukan oleh karma lampau saja. Begitu Bapak Ibu, karma lampau memang menjadi salah satu faktor. Menjadi salah satu sebab, tetapi bukan mutlak Bapak Ibu sekalian. Bukan mutlak. Maka dari itu, kesempatan hidup hari ini, perbuatan hari ini adalah menentukan juga Bapak Ibu. Karma lampau yang telah kita menjadi, yang telah menjadi sebab yang kita lakukan. Maka dari itu, kalau kita hanya mengandalkan masa lampau, maka kita hanya makan nasi basi. Tahu nasi basi? Nasi sisa. Ingat Bapak Ibu, dunia ini berputar, roda ini berputar. Kadang posisi kita mungkin di atas, di tengah, atau justru jatuh ke bawah. Yang kita hina-hina, yang kita anggap remeh, ternyata itu menjadi salah satu sebab kita bisa naik posisi kita. Maka di Bapak Ibu, pandangan ini kemudian ditolak juga oleh guru agung kita. Maka itu satu ketika ada satu cerita. Ketika salah satu murid Sang Buddha berpindah patah. Kemudian orang yang kaya ini tidak mau memberikan sedekahnya atau dananya. Kemudian Wisaka mengatakan, bukan Wisaka, salah satu menantu dari Sudakar itu, kemudian dia mengatakan, lanjut saja yang mulia, karena mertua saya sedang makan nasi basi. Padahal mertuanya sedang makan enak itu Bapak sekalian. Sendoknya aja terbuat dari emas, garpunya dari emas, piringnya dari emas. Makanannya luar biasa. Tetapi karena dia tidak berbagi, tidak mau memberikan sedikit dari apa yang dia makan itu, kemudian menantunya bilang, lanjut saja yang mulia, karena mertua saya lagi makan nasi basi. Kenapa? Dia dalam kondisi seperti itu karena dia punya karma lampau yang luar biasa. Tetapi di kehidupan yang sekarang dia tidak menanam lagi Bapak Ibu. Tidak berbuat lagi kebajikan-kebajikan. Maka jangan salahkan Bapak Ibu. Satu saat kalau ada orang yang kaya raya kemudian jatuh miskin. Dan papa tidak punya apa-apa lagi. Bahkan untuk makan dalam kehidupan sehari-hari saja sulit, susah. Maka jangan disalahkan. Karena apa? Pada hari ini dia punya kesempatan, tidak menggunakan kesempatannya, tidak menggunakan peluangnya untuk menanam kembali. Maka itu hati-hati Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dalam zona yang nyaman, mungkin lahir di keluarga yang kaya raya, semuanya tersedia, apapun tersedia, apapun yang diinginkan, dapat, tercapai. Tetapi kalau Bapak Ibu hanya menikmati saja, hati-hati. Semuanya tidak ada yang kekal. Semuanya tidak ada yang abadi. Ketika timbunan karma baik kita habis, lenyaplah semuanya itu Bapak Ibu. Kekayaan, fasilitas, semuanya akan lenyap. Kenapa? Timbunan kebajikan habis. Maka itu Bapak Ibu, saya harapkan umat Buddha sekalian, Bapak Ibu mungkin mendengarkan uraian tentang hukum karma itu sudah beribu-ribu kali.
dari bermacam-macam pembicara. Ada yang mungkin bantainya, ada yang romo-romonya, ada yang umat awam yang bisa berceramah dengan baik. Mungkin sudah beribu-ribu kali mendengarkan tentang hal ini. Tapi saya berharap Bapak Ibu, mari kita gunakan kesempatan ini. Kenapa? Kehidupan ini adalah peluang Bapak Ibu. Kita lahir menjadi manusia itu sudah mudah. Kalau kita tidak punya parami yang cukup, kita tidak bisa menjadi manusia. Kalau moralitas kita tidak baik, kita tidak bisa menjadi manusia. Maka itu gunakanlah kesempatan ini. Karena kita apa? Kita punya akal dan budi. Karena manusia itu pengertiannya manosa. Mano itu pikiran. Ya. Nah, mano usa. Usa itu artinya kita bisa berkembang, maju. Jadi kalau kita tidak menggunakan kesempatan ini, maka kita akan selalu terpuruk terus. Maka itu gunakanlah waktu kita ini Bapak Ibu sekalian. Mengapa demikian? Kesempatan tidak datang 2 kali. Karena kelengahan kita, karena ketidakhati-hatian kita, maka kita bisa terjerumus lahir di alam-alam apaya, alam-alam menderita, Bapak sekalian. Hati-hati. Jadi jaga pikiran, Bapak Ibu. Jaga ucapan, jaga perbuatan. Kemudian apa yang harus diyakini oleh umat Buddha? Tentang hukum karma ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kama sada. Keyakinan terhadap hukum karma. Keyakinan terhadap bahwa di dunia ini hanya ada 2 perbuatan. Apa itu? Baik dan buruk. Baik dan jahat. Enggak banyak pilihan kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Dan yang perlu kita ketahui bahwa hukum karma tidak hanya milik umat Buddha. Hukum karma adalah milik semua makhluk. Jadi bukan melulu umat Buddha yang punya. Dari keyakinan yang manapun, yang beragama ataupun tidak beragama, Bapak Ibu, sama saja. Ketika dia berbuat, maka kalau berbuat baik, hasilnya baik. Tapi kalau berbuat buruk, hasilnya penderitaan. Dan hukum karma ini tidak pernah lupa untuk berbuat. Maka dari Bapak Ibu, berhati-hatilah menjalani kehidupan ini. Karena kita hanya mempunyai 2 pilihan. Seringkali kalau di rumah duka saya berikan tekanan-tekanan untuk selalu mengingat. Ada peribahasa mengatakan gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan hutan. Oh bukan. Meninggalkan nama. Bapak sekalian. Nama itu hanya ada 2. Tidak ada nama yang lain. Nama baik dan nama buruk. Dan nama baik dan nama buruk itu siapa yang membuat? Ya diri kita sendiri. Dan perbuatan itu tidak pernah tertukar, Bapak sekalian. Orang mengatakan, nanti kalau punya orang tua yang jahat, pasti anaknya jadi jahat. Belum tentu.
karma masing-masing. Bapak Ibu, saya sebutkan di depan tadi. Kama yoni. Kita lahir dari perbuatan kita sendiri. Kama bandu. Kita bersahabat erat dengan perbuatan kita sendiri. Kama pati sarano. Kita bergantung pada perbuatan atau karma kita sendiri. Jadi udah gak ada sangkut pautnya Bapak Ibu. Masing-masing orang itu punya perbuatan masing-masing. Tidak semuanya ya dokter punya anak pasti jadi dokter. Belum tentu. Tidak semuanya anak presiden jadi presiden. Belum tentu. Bapak sekalian. Tidak ada yang bisa sama. Orang mengatakan nasibnya bisa berbeda-beda. Karena apa? Ya karena perbuatan masing-masing Bapak Ibu. Jadi kita ini bergantung pada perbuatan kita. Baik buruk apa yang kita lakukan, itulah yang kita tuai. Yang kita nikmati hari ini. Kemudian keyakinan yang kedua tentang hukum karma. Jadi di dalam bahasa Bali dikatakan kama wipaka sada. Jadi Bapak sekalian, apapun yang kita berbuat pasti akan memberikan hasil. Maka berhati-hatilah kalau punya kebiasaan buruk, kebiasaan jahat. Bante, kenapa para koruptor itu masih dalam kondisi yang nyaman? Ya kan baru menanam Bapak sekalian. Dalam tanda kutip dan dalam tanda petik. Kenapa orang yang merampok, mencuri masih dalam kondisi yang nyaman-nyaman saja? Mungkin nyaman apa yang seperti yang kita lihat. Tapi batinnya, kondisi mentalnya kita tidak tahu Bapak Ibu. Jadi berhati-hatilah melakukan perbuatan Bapak sekalian. Berbuat. Kenapa? Perbuatan apapun akan membuahkan hasil. Wipaka. Orang sukses itu dilihat dari apa yang dimiliki. Apa yang didapat. Salah Bapak Ibu. Apa yang dimiliki, apa yang didapat itu belum tentu membuat kita dijamin bahagia. Kenapa? Semakin memiliki, semakin kita terobsesi dengan yang namanya keserakahan. Sudah punya satu, pengen dua. Sudah punya dua, pengen lima. Sudah punya 5, pengen 10. Apakah itu bukan keserakahan Bapak Ibu? Itulah obsesi yang membuat kita tidak bisa lepas dari yang namanya keserakahan. Dan orang yang serakah tidak akan pernah punya kepuasan. Tidak akan pernah memiliki rasa syukur. Bapak sekalian. Betul apa tidak? Karena obsesinya mendapat. Apapun segala cara dilakukan. Karena obsesi itu Bapak sekalian. Hati-hati Bapak sekalian. Coba Bapak Ibu pikirkan. Kalau kita memiliki rumah. Tanggung jawab memiliki rumah itu harus apa? Merawat kan? Kalau kita punya mobil. Apalagi mobil mewah. Itu tanggungannya besar Bapak Ibu. Itu spion itu copot satu atau hilang satu, itu sudah bikin mumet.
Adik Bapak Ibu, semakin kita banyak memiliki, maka semakin penderitaan semakin banyak. Maka tidak dijamin orang yang memiliki segalanya pasti dijamin bahagia lahir dan batin. Belum tentu, Bapak sekalian. Apakah dengan demikian umat Buddha tidak boleh kaya? Boleh. Siapa bilang yang bilang tidak boleh? Boleh. Umat Buddha harus kaya semua. Karena kalau tidak kaya tidak bisa membangun wihara. Tidak bisa menyokong para biku. Menjalankan kebikuannya. Tetapi kayalah dengan cara yang benar, Bapak Ibu. Itu yang menjamin kita akan bahagia. Selain kita mendapat, kita juga harus berbagi. Selain kita panen, kita juga harus menanam lagi, Bapak Ibu. Itulah yang harus dilakukan oleh umat Buddha. Kemudian yang ketiga, keyakinan yang ketiga. Kama sakata sada. Jadi Bapak Ibu, apapun yang kita perbuat, pasti akan kita petik. Saya katakan di depan tadi, bahwa hukum karma tidak mengenal lupa. Tidak mengenal lupa Bapak Ibu. Dia selalu ingat dan dia akan selalu membuahkan hasil. Ya mungkin kalau ya menjadi seorang karyawan kantor yang kerjaannya mungkin tulis menulis, terus mendata orang, mungkin bisa lupa. Tapi hukum karma tidak pernah lupa, Bapak Ibu. Tidak mengenal lupa. Karena apapun, sekecil apapun yang kita lakukan, pasti kita akan petik buahnya. Maka berhati-hatilah Bapak Ibu. Menjalani kehidupan ini memang tidak mudah. Tetapi kita harus punya kemauan untuk melakukan perbuatan yang baik-baik saja. Satu contoh cerita Bapak Ibu. Pada kehidupan Sang Buddha, ada seorang anak kecil. Ya, dia berguru di Padepokan zaman itu. Anak kecil ini ya oleh kepala guru itu kemudian dilihat bahwa 7 hari kemudian anak ini akan meninggal dunia. Kemudian oleh guru besarnya dia disuruh pulang. Karena takut nanti 7 hari kemudian dia meninggal di Padepokan itu. Kemudian dia disuruh pulang. Kamu pulang. Akhirnya anak ini pulang. Tetapi di tengah perjalanan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Anak ini ingin menyeberang sungai yang cukup lebar. Di dalam tengah sungai itu ada batu besar, Bapak Ibu. Di sana ada sekelompok semut ya, yang terjebak oleh air itu. Lantas apa yang dilakukan oleh anak kecil ini Bapak Ibu? Dia mencari dahan. Bagaimana menyelamatkan semut-semut ini. Dia cari, akhirnya dapat, Bapak sekalian. Setelah dapat, dia kaitkan antara batu dengan pinggir sungai. Ratusan ribu semut itu kemudian menyelamatkan dirinya. Akhirnya ditungguin sampai semuanya selamat, Bapak Ibu. Baru dia bergegas pulang. Sesampai di rumah, orang tuanya kaget. Loh, kamu belum selesai belajarnya, kenapa pulang? Saya disuruh pulang oleh guru besar saya. Pokoknya ceritanya seperti itu.
Setelah 1 bulan kemudian, anak ini kembali ke padepokan itu. Guru besarnya kaget, Bapak Ibu. Apa yang terjadi dengan anak ini? Kenapa tidak meninggal dunia? Kenapa dia tidak pindah alam? Dia tanya, apa yang kamu lakukan selama ini? Tidak ada, saya menjalankan kehidupan biasa-biasa saja. Saya melakukan rutinitas biasa-biasa saja. Coba kamu ingat. Kemudian anak ini bertanya, apa sesungguhnya yang terjadi pada diri saya, guru? Karena waktu saya usir dari tempat ini pulang ke rumah kamu, saya melihat 7 hari setelah saat itu kamu akan meninggal dunia. Dia kaget. Tapi kenapa saat ini kamu masih dalam keadaan yang sehat dan segar bugar? Apa yang terjadi waktu itu? Selama kamu di rumah itu. Dia ingat. Dia ingat, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dia menyelamatkan rombongan semut itu. Dia bercerita, ya guru, saya menyelamatkan rombongan semut yang jumlahnya sangat banyak. Ratusan ribu. Oh, itulah yang bisa menyelamatkan kamu sampai detik ini. Dan kamu tidak hanya hidup beberapa tahun, tapi kamu akan hidup 120 tahun lagi. Baru kamu akan meninggal dunia. Saat saya bercerita seperti itu, ada umat yang bertanya, apakah semut bisa membuat panjang umur, Bante? Bukan semutnya yang membuat dia panjang umur, tapi keinginan dia, kemauan dia, cinta kasih dia, itulah. Niat luhur itulah yang membuat anak ini menjadi panjang umur, Bapak sekalian. Jadi nanti kalau di rumah Bapak Ibu lihat semut banyak, jangan disemprot. Ya, pakai baygon, pakai apa ya. Itu justru akan mengurangi umur kita, Bapak Ibu. Kita jangan terlalu menganggap bahwa wah, kalau banyak semut nanti begono begini. Kita jangan berpikiran negatif dulu. Seperti halnya waktu itu saya pernah tinggal di Myanmar, di hutan. Kita rombongan 24 orang meditasi di hutan. Ada umat yang ikut. Sore-sore itu kita turun dari Dhammasala utama. Ya biasa, sore-sore itu ular pada keluar, Bapak Ibu. Ular, macam-macam. Ini umat heboh banget. Cari gebukan, cari apa untuk ngusir ular itu. Atau dimatiin sekali. Jangan. Kan dia cuma numpang lewat, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita terlalu berprasangka buruk terhadap apa yang kita lihat. Ada ular lewat, kita heboh. Ada tikus lewat, kita heboh. Kita nggak boleh begitu, Bapak Ibu. Orang numpang lewat kenapa kita harus berniat buruk untuk menyakiti ataupun bahkan melenyapkan kehidupan dia. Itulah kadang-kadang Bapak Ibu, pendapat, prasangka buruk kita tentang apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Hati-hati, sekecil apapun Bapak Ibu, karma pasti berbuah. Berbuah kepada siapa? Si pembuatnya. Ingat, hukum karma tidak pernah tertukar. Tidak pernah salah alamat, Bapak Ibu sekalian. Tidak pernah salah alamat. Maka berhati-hatilah, Bapak sekalian, menjalani kehidupan ini.
Jangan sampai umat Buddha tidak paham tentang hukum karma ini. Tidak yakin dengan hukum karma ini. Bapak Ibu saudara sekalian, bahkan Sang Buddha sendiri pernah, beliau terkena penyakit sakit kepala yang luar biasa. Itu seorang Buddha loh Bapak Ibu. Mengapa beliau bisa kena sakit kepala yang luar biasa itu? Di kehidupan sebelumnya, sebelum beliau menjadi Buddha, beliau pernah menjadi anak nelayan, anak seorang nelayan. Beliau tidak ikut menangkap ikan, tidak. Tetapi beliau hanya melihat tangkapan pada hari itu sangat banyak. Beliau hanya ikut senang, ikut bahagia, ikut gembira ria. Tapi beliau akhirnya harus menderita sakit kepala yang luar biasa. Seorang Buddha, Bapak Ibu. Bahkan beliau juga pernah mengalami sakit pinggang yang luar biasa. Pada satu ketika. Mengapa seorang Buddha pun bisa mengalami sakit pinggang yang luar biasa? Pada kehidupan lampau sebelum beliau menjadi Buddha pernah menjadi pegulat. Saat bergulat melawan lawannya, beliau mematahkan pinggang lawannya. Jadi hukum karma tidak pernah lupa dan tidak pernah salah alamat, Bapak Ibu sekalian. Maka itu Bapak Ibu, lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik. Andai kata perbuatan baik itu tidak dilihat oleh orang lain, tidak masalah. Hukum karma tidak pernah lupa mencatatnya. Itu yang harus kita mengerti Bapak Ibu. Kemudian yang keempat adalah Tathagata Bodhisattva. Kita harus yakin dengan pencerahan agung Sang Buddha. Guru agung mencapai pencerahan itu bukan karena intelektual, Bapak Ibu. Juga bukan karena pemikiran, apalagi wahyu, apalagi ya sesuatu yang diberikan oleh makhluk-makhluk yang dari antah berantah, bukan. Tapi beliau betul-betul menembusnya. Karena beliau berjuang sangat lama. 4 asangkaya kalpa plus 100.000 kalpa plus 6 tahun sengsara, Bapak Ibu. Itu bukan waktu yang sedikit untuk menjadi sama Sang Buddha. Jadi kalau kita hari ini masih menderita, ya kita harus bercermin Bapak Ibu. Apa yang terjadi pada diri saya? Menderita bukan berarti tidak harus lupa berbuat baik. Semakin menderita harus ingat terus berbuat baik. Menjaga pikiran, menjaga ucapan, menjaga perbuatannya. Supaya apa? Tidak terkotori oleh hal-hal yang buruk. Bapak Ibu. Jadi bukan hal yang mudah untuk hidup ini Bapak Ibu. Kita harus berjuang. Menggunakan kesempatan kita dengan baik. Sebagai tambahan Bapak Ibu, ada catatan yang penting. Karma itu pasti. Perbuatan itu pasti. Meliputi baik ataupun buruk. Bapak Ibu sekalian. Itu pasti. Jadi Sang Buddha mengatakan, siapa berbuat baik, maka akan memetik kebahagiaan. Tapi siapa berbuat buruk, maka dia akan memetik penderitaan. Dan itu terjadi kepada siapapun. Berlaku kepada siapapun. Ya. Yang ada di semesta ini. Kemudian yang kedua, karma itu
buahnya berlipat ganda. Apakah itu karma buruk? Ya berlipat ganda juga Bapak Ibu. Bukan berarti kita mencubit sekali, kita nanti bayar hutang, cubitnya cuma sekali. Tidak seperti itu. Bapak Ibu saya contohkan. Kalau kita menanam jagung, entah itu di pot, di polybag, atau di karangan kita. Di tanah yang subur. Kemudian jagung itu tumbuh, berbuah. Apakah cuman berbuah satu biji, Bapak Ibu? Apa itu namanya? Satu bongkol, ya, satu bongkol namanya. Itu berapa biji? Bisa ratusan biji, Bapak Ibu. Jadi hati-hati, Bapak Ibu sekalian. Menjalani kehidupan ini harus hati-hati. Apalagi yang latah. Apalagi punya kebiasaan buruk yang tidak baik. Jangan sampai kita berbahagia di atas penderitaan orang lain. Karena yang memetik adalah diri kita sendiri. Kalau kita berbuat jahat, berbuat baik itu seperti meludah ke langit, Bapak Ibu. Yang kena mukanya siapa? Bukan muka tetangga kan? Muka sendiri kan Bapak Ibu sekalian? Itulah. Di zaman Sang Buddha ada seorang Brahmana. Setiap dia melakukan persembahan, dia harus memotong domba. Dia harus memotong domba yang jantan dan pilihan. Apa yang terjadi setelah kehidupannya dia berlalu, Bapak Ibu? Setelah Brahmana ini meninggal, dia harus menebus hutangnya. Hutang karma itu. Menjadi domba sebanyak 500 kali kehidupannya. Dan dia harus dipotong lehernya. Sekarang terserah Bapak Ibu, percaya atau tidak percaya. Yakin atau tidak yakin. Bagi saya sudah no. Jadi dengan berbuat demikian Bapak Ibu bukan hanya memotong sekali, nanti dia jadi kambing sekali kemudian dipotong sekali. Enggak. Konsekuensinya Bapak Ibu, dia harus bayar hutang karma sebanyak 500 kali kehidupannya menjadi domba yang dipotong itu. Bapak Ibu mau apa tidak? Tidak mau kan Bapak Ibu? Maka itu pilihlah. Jadi kama sada. Kita harus yakin ada perbuatan baik dan perbuatan buruk. Kemudian yang ketiga, kita tidak akan memetik hasil yang tidak kita perbuat, Bapak sekalian. Kalau kita tidak berbuat, ya aman. Safety. Aman. Kita terhindar dari karma-karma buruk yang tidak kita lakukan. Tapi kalau Bapak Ibu berbuat jahat, ingat, hukum karma tidak mengenal lupa. Dan tidak pernah salah alamat. Bapak Ibu. Maka dari itu, lakukanlah hal-hal yang baik Bapak Ibu. Menjaga pikiran, menjaga perbuatan, menjaga ucapan itu sangat penting. Karena itu 3 pintu yang menjadi juru selamat kita dan juru bencana kita. Hati-hati. Tapi kalau kita tidak melakukan perbuatan jahat itu, karma buruk itu, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. «
Kemudian yang keempat adalah karma yang telah kita lakukan tidak akan pernah lupa untuk berbuah. Jadi tidak akan pernah lupa untuk berbuah, Bapak Ibu. Jadi ingat itu. Jadi apapun yang kita perbuat, hendaknya mulai hari ini sampai nanti kita menutup mata, hal-hal yang baik saja. Mengapa demikian, Bapak Ibu? Kata-kata, ucapan. Apalagi kalau kita sedang marah-marah, sedang kesel, sedang dongkol, hati-hati. Bahkan di dalam hukum karma itu, Sang Buddha mengungkapkan satu ungkapan. Cetanahang kamang wadami. Cetana atau niat itu adalah karma. Perbuatan. Jadi satu kali Bapak Ibu jangan pernah cemburu. Misalnya dengan dogi tetangga. Dengan kucing tetangga. Kenapa kucing itu kehidupannya lebih bahagia? Tapi saya enak-enaknya menjadi kucing ya tetap bahagia menjadi manusia, Bapak Ibu. Betul apa tidak? Seenak-enaknya. Walaupun itu dogi itu kemana-mana dibopong-bopong, dicium-cium. Dan seenak-enaknya menjadi dogi tetap enak menjadi manusia, Bapak Ibu. Manusia bisa makan soto. Ya. Bisa makan fast food. Ya. Apalagi segala macam makanan bisa kita rasakan. Makanan mereka terbatas, Bapak Ibu. Walaupun ruangannya ber-AC. Ya. Kadang-kadang doginya sakit. Justru orang tuanya sakit tidak bawa ke rumah sakit. Ini doginya sakit. Bingung. Bahkan satu ketika Bapak Ibu di Malang, di Bantai Ganti itu ada Atasilari. Saking sayangnya sama kucing itu mati juga dikremasi. Kremasinya nggak deket, Malang Surabaya. Kremasinya harus di Surabaya, karena krematorium adanya di Surabaya. Bapak Ibu, bayangkan itu. Sampai dibikinin patidana. Itu hebat benar-benar si kucing itu. Ya kucing punya karma baik, Bapak Ibu. Punya tuan yang begitu menyayangi dia. Mungkin kehidupan lampaunya dia mungkin sahabatnya, orang tuanya atau apanya. Kita tidak tahu. Maka itu Bapak Ibu, berhati-hatilah menjalani kehidupan ini. Sebagai yang terakhir, sebagai penutup Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan hal yang penting. Karena karma itu pasti, perbuatan itu tidak ada yang dipungkiri oleh hukum alam, oleh hukum sebab dan akibat. Selain kita harus berhati-hati, mencermati apa yang kita lakukan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan kita, maka kita harus juga melatih diri, Bapak Ibu. Segala sesuatu yang ingin kita perbuat mesti harus disaring dulu. Harus disaring dulu. Supaya apa? Supaya tidak sembrono. Kalau kita mengungkapkan kata-kata kasar mungkin, orang bisa tersinggung. Orang bisa sakit hati. Orang bisa benci. Orang bisa antipati dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Maka berhati-hatilah. Ingat, lidah itu tidak bertulang. Lidah kita tidak bertulang, Bapak. Mohon maaf. Sekali itu sudah terlepas dari ucapan kita, dari lidah kita, maka akibat akan menanti.
di kehidupan kita, entah kehidupan yang sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Maka saya mengharapkan Bapak Ibu gunakan waktu. Kita tidak tahu besok kita masih hidup, masih bernafas atau tidak. Jadi gunakan waktu ini Bapak Ibu. Jadi gunakan waktu ini seperti besok kita sudah tidak ada di dunia ini. Jadi ini adalah kesempatan emas. Kesempatan yang harus kita manfaatkan, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Kesempatan tidak datang dua kali. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya sampaikan pada sore menjelang malam hari ini. Semoga apa yang saya uraikan bisa menambah keyakinan Bapak Ibu dan menambah kewaspadaan Bapak Ibu untuk menjalani kehidupan ini. Sekian dan terima kasih. Semoga Bapak Ibu saya sekalian berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu suki tata. Baiklah, terima kasih Bante atas tema desananya. Sebentar lagi kita buka sesi tanya jawab. Bisa ya Bante ya? Oke, baiklah. Sesi tanya jawab akan dibuka secara lisan maupun tertulis. Kalau tertulis silahkan ditulis di kertas yang ada di kursi depan masing-masing. Atau kalau secara lisan boleh langsung angkat tangan, nanti akan saya panggil untuk maju ke depan. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk, marilah kita menyanyikan sebuah lagu bersama-sama. Bapak Ibu, kembali kita buka tuntunan puja bakti kita, halaman 118. Bersama-sama kita menyanyikan lagu yang berjudul Satu Kata. Satu kata tentang zaman lebih berarti dari segenggam permata. Begitu dalam isi dan makna hingga mampu damaikan dunia. Satu syahid tentang damai lebih indah dari semua karya pujangga. Begitu indah merasuk jiwa, menumbuhkan meta dan karuna. Mengapa tak kita sadari, sabdanya sungguh sangat berarti. Mulai saat ini kita menjalankan ajaran Sang Buddha. Kita menjalankan ajaran Sang Buddha. Kita ulangi kembali dari satu syair.
Satu syahid tentang damai lebih indah dari semua karya pujangga. Begitu indah merasuk jiwa, menumbuhkan meta dan karuna. Mengapa tak kita sadari, sabdanya sungguh sangat berarti. Mulai saat ini kita menjalankan ajaran Sang Buddha. Tak kita sadari, sabdanya sungguh sangat berarti. Mulai saat ini kita menjalankan ajaran Sang Buddha. Oh, 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 kita menjalankan ajaran Sang Buddha. Ya, baik. Apakah ada umat yang ingin bertanya secara langsung? Boleh, silakan langsung. Setiatu Bante, selamat malam. Anumodana Bante atas Dhamma Desana yang telah diuraikan. Mohon izin bertanya Bante, nama saya Fernanda. Saya ingin bertanya terkait karma ini. Misalnya segala perbuatan itu kan pasti ada akibatnya. Lalu bagaimana misalnya seorang suci seperti Sang Buddha dan para arahat, itu kan mereka belum terlepas dari akibat-akibat seperti yang Bante uraikan tadi. Tetapi bagaimana mereka pada akhirnya bisa lepas dari lingkaran kehidupan ini? Apakah mereka tidak membuat sebab baru? Dengan tidak membuat sebab baru itu artinya kan mereka tidak berbuat karma atau tidak berbuat perbuatan. Jadi istilahnya apa yang membedakan perbuatan saya Orang dengan biasa, perbuatan orang-orang suci gitu loh. orang biasa sama orang suci. Iya. Ya, baik. Mohon. Terima kasih banyak Bante. Ya, baik. Bapak Ibu, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi kalau seorang awam atau orang awam memang perjuangannya juga sangat panjang. Dan mungkin kehidupan ini tidak hanya lahir di alam manusia saja. Karena perbuatan itu kemudian kita bisa lahir di alam apaya, kemudian alam dewa, ya, 6 tingkat kedewaan itu, alam manusia, bahkan mungkin alam Brahma dan arupa Brahma. Bahkan mungkin akan menjadi orang-orang suci. Tapi perjuangan itu sangat panjang Bapak Ibu. Selama kita masih punya keinginan, maka karma terus akan dibuat. Maka kalau Bapak Ibu punya keinginan, semuanya keinginan ingin diikuti. Selama itu maka Bapak Ibu berbuat karma, perbuatan. Yang pasti akan menimbulkan, mengakibatkan akibat atau buah. Maka dari Bapak Ibu, saya katakan di mana tadi di Dhamma Desana tadi, maka berhati-hatilah menjalani kehidupan ini. Karena terpeleset sedikit saja, fatal Bapak Ibu. Beda dengan orang suci. Begitu sudah arahat,
dia sudah tidak punya keinginan lagi. Tidak seperti kita. Karena apa? Nafsunya sudah padam. Keinginannya sudah padam. Ibarat api itu, apinya sudah mati. Kalau kita kan masih berkobar-kobar terus. Ya toh, Bapak Ibu, benar kan? Berkobar-kobar terus. Keinginan tidak tercapai jadi stres. Itu sudah akibat yang mengikuti itu. Ya, kalau sudah stres, ya bisa stroke. Akhirnya meninggal dunia, mati sia-sia. Dan setelah itu pun dia harus menerima akibat dari apa yang diperbuat. Makanya nggak selesai-selesai Bapak Ibu. Maka itu di kehidupan menjadi manusia ini gunakan waktu. Tidak hanya pikirannya duit. Money. Ingat, mati nggak bawa duit. Mati nggak dibungkus duit. Memang butuh biaya-biaya, tapi seperlunya saja. Sisanya nggak dibawa. Apa yang dibawa? Perbuatan. Meliputi perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Ingat Bapak Ibu, berbuat baik itu gratis. Ya toh, gratis apa enggak? Enggak perlu jin. Saya sudah ingatkan tidak perlu jin. Coba kalau berbuat jahat. Membunuh orang misalnya, tidak membunuh sendiri. Nyuruh orang, bayar apa tidak? Pakai upah apa tidak? Itu melanggar sila pertama. Ngebukin orang. Sewa centeng-centeng misalnya. Itu pakai duit apa tidak? Pakai jin apa tidak? Itu bagus sekali. Maka dari itu, saya mengharapkan supaya kita ini tidak punya karma yang jelek-jelek. Jadi apa yang kita miliki itu coba-coba dibagi-bagi. Kalau punya jin banyak dibagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau punya makanan banyak dibagi. Kalau punya waktu dibagi. Orang tua minta waktunya aja nggak dibagi. Sibuk mah, nggak ada waktu mah. Hal-hal kecil saja Bapak Ibu tidak bisa membagi. Bagaimana bisa melepaskan penderitaan? Oke, Sang Buddha pernah sakit kepala, tapi Sang Buddha nggak melekat itu dengan sakit kepalanya itu. Dia hanya merenungkan bahwa saya pernah melakukan perbuatan jahat seperti ini. Ikut senang saja, sakit kepala, mematahkan. Tapi setelah itu beliau sudah nggak ada keinginan untuk berbuat atau menikmati perbuatan itu, sudah tidak ada Bapak Ibu. Sudah padam. Nafsunya itu sudah padam. Maka bisa dikatakan tidak semua orang-orang suci itu menerima akibat dari yang pernah dibuat di masa lampau. Karena apa? Ahosi. Mandul. Tidak semuanya berbuah. Itu keuntungan menjadi orang suci. Beda dengan kita. Seperti halnya gini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membenci seseorang. Yang paling menderita yang dibenci apa yang membenci? Nah iya, kenapa mau?
Udah tahu menderita, membenci seseorang itu menderita. Anda gendong kemana-mana. Bahkan sampai mengatakan, aku 7 keturunan membenci kamu. Misalnya. Kok mau ya menderita 7 keturunan? Padahal mungkin hal yang sepele, tersinggung. Ya, sakit hati. Dan sebagainya. Maka itu Bapak Ibu, kita harus merenungkan kehidupan ini dengan baik-baik. Kamayoni. Kita lahir dari perbuatan kita sendiri. Kama bandu. Kita bersahabat erat dengan perbuatan kita sendiri. Kama pati sarano. Kita bergantung dengan perbuatan kita sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu hidupnya sengsara, jangan menyalahkan siapa-siapa. Cukup merenungkan, oh iya karma buruk saya berbuah. Mudah-mudahan ini yang terakhir. Terus terpacu untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Memperbaiki kualitas hidup. Itu Bapak Ibu yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sudah ada kesempatan di depan kita. Kalau kita melakukan, kita mendapatkan kan baik. Tapi karena kecuekan kita, karena ya keangkuhan kita, dan karena kita merasa tidak kenal orang itu, kemudian kita berlalu begitu saja. Kesempatan hilang, Bapak Ibu. Padahal itu kesempatan baik, kesempatan emas, yang nggak mungkin terulang lagi dalam kehidupan kita. Seringkali kita menyesal di kehidupan, akhir-akhir kehidupan kita. Kenapa? Ternyata belum banyak yang kita lakukan. Baru sedikit untuk mengikis kekotoran batin kita. Maka kalau kita bandingkan dengan para arahat, siswa-siswa Sang Buddha, dengan kita yang awam putujana ini, Bapak Ibu, putujana itu artinya awam, orang biasa, yang kadang-kadang menahan lapar aja susah, menahan haus saja susah. Ingat kalau orang lapar itu gampang marah-marah. Betul Bapak Ibu? Hati-hati. Bagaimana suruh menjadi biku. Bagaimana suruh atasila setiap ceicapgo. Enggak atasila, vegetarian aja. Niatnya sudah metenteng. Tapi akhirnya Bante saya atasila beneran. Atasi lapar. Hal-hal yang segini saja Bapak Ibu tidak bisa melewati. Apalagi harus menjaga sila samanera itu Bapak Ibu untuk menjalankan kesamaneraannya itu 100 sila. 100 sila. Maka jangan samakan umat awam dengan para samana. Aduh, bikunya manja sekali, apa-apa harus diserahkan. Yaitu aturan, winaya Bapak Ibu. Yang harus ditaati. Biku 227. Biku ini lebih banyak lagi, 311. Tuh Bapak Ibu. Ya jangan bandingkan yang 5 bolong-bolong. Maka itu kebahagiaannya juga beda. Kemudian pernah ada pertanyaan, Bante bahagianya menjadi biku itu apa sih? Ya jadi biku dulu, baru cerita. Gitu. Kalau cerita nih dikirain saya dongeng. Ini dongeng ini. Ya, bohong-bohongan ini. Ya jalani dulu, baru bercerita Bapak Ibu. Makanya jangan salah, ada biku bertahan 1 tahun 2 tahun.
Ya, 10 tahun lepas. 20 tahun lepas juga. Kenapa? Dia tidak merasakan kebahagiaan saat menjadi samana. Ya, selama kita bisa menjalani dengan baik, happy Bapak Ibu. Orang menjadi biku kan gak banyak keinginan kan. Makan sekali, 2 kali doang kan. Malam gak ngelatak beli bakso kan. Tukang bakso. Gak begitu Bapak Ibu. Oleh itu, ya itulah kebahagiaan kalau orang bisa menjalani dan sedikit keinginan. Maka itu beda para arahat, apalagi saya dan para arahat juga beda. Saya masih putu jana, saya masih berlatih terus. Bagaimana caranya meningkatkan kualitas latihan saya? Ya gitu. Ya harus mengurangi keinginan. Karena semakin kurang keinginannya, bebannya semakin sedikit. Kebahagiaannya semakin banyak. Tuh Bapak Ibu. Kepingin apa tidak? Kepingin apa tidak? Kok senyum-senyum doang? Siapa tahu nanti yang pada itu patah hati itu terus pingin Bante. Luar biasa. Jadi apa? Kemungkinan orang sudah menjadi arahat itu bisa karma-karma yang tidak begitu berat bisa ahosi, mandul. Tapi umat awam tetap tidak ada ampun. Jadi kalau biasa yang suka berbohong, jangan terus membuat kebohongan terus. Nanti kehidupan yang akan datang terus akan dibohongin orang. Jadi bulan-bulanan orang. Ditipu sono, ditipu sini, ya babak belur. Maka kalau kehidupan sekarang, Bapak Ibu ya menerima karma-karma buruk, jangan salahkan orang. Salahkan diri sendiri. Ada apa? Kenapa? Ya aja. Jadi perbaiki kualitas hidup kita. Saya kira itu jawabannya. Kemudian ada pertanyaan tertulis. Selamat malam Bante. Namo Buddhaya. Bagaimana cara kita tahu bahwa suatu peristiwa itu adalah hasil karma kita atau bukan? Atau sudah pasti karma? Terima kasih. Ya kita pasti menerima akibatnya toh. Melihat itu baik atau buruk. Kalau sekarang tiba-tiba, Bapak Ibu, rumah kita terbakar, habis rata dengan tanah. Tidak ada yang tersisa. Apakah Bapak Ibu masih tidak percaya? Seperti baru-baru saja terjadi itu. Yang kami, kalau di Puncak itu sering makan di rumah makan ayam goreng Jakarta. Habis. Kalau harus menerima akibat seperti itu apakah kita masih belum percaya? Percaya Bapak Ibu. Kalau kita sekarang bahagia, lebih bahagia dari orang-orang, apakah Anda tidak percaya bahwa itu hasil dari perbuatan baik Anda? Kenapa yang lain aja mencari makan sebungkus nasi aja susah, Anda melimpah. Anda bisa makan ini, sehari bisa pindah restoran 10 kali. Ya, ada VJ, ada bebek goreng, ada apa, Anda bisa merasakan itu semua. Apakah Anda masih belum percaya bahwa itu karma baik Anda? Kalau hari ini, detik sampai hari ini Bapak Ibu, punya suami yang brekele. Ya. Suami yang setengah dewa. Ya. Apa-apa harus dituruti.
kalau tidak ngancem, kalau tidak pakai pentungan. Apa Bapak Ibu masih tidak percaya dengan kondisi seperti itu? Saya balik bertanya kembali nih kepada si penanya. Apa masih belum percaya dengan hal seperti itu? Seperti anak-anak kecil yang menjadi korban-korban pelecehan itu. Apakah Bapak Ibu masih tidak percaya? Seolah-olah kehidupan itu tidak adil. Karena anak kecil kenapa digituin? Itu juga karena karma buruknya berbuah, Bapak Ibu. Mungkin di kehidupan lampaunya dia adalah orang-orang yang berbuat seperti itu. Sehingga kehidupan sekarang dia harus bayar hutang karma. Kemudian orang sampai dibunuh, tidak hanya dibunuh, ya, tapi dimutilasi. Dipotong-potong saat kepalanya dibuang ke sana, kemudian badannya dibuang kemana, kakinya kemana, sehingga tidak ketemu semua. Apakah Bapak Ibu masih tidak percaya dengan kondisi seperti itu? Itulah akibat Bapak Ibu perbuatan si penderita itu. Memang seolah-olah kalau kita melihat berita itu, oh ini pelanggaran sila, ini tidak sesuai dengan norma-norma. Tetapi bagi yang menerima akibat itu adalah akibat dari perbuatan. Entah yang mana. Jadi Bapak Ibu tidak menutup kemungkinan itu. Maka itu jangan sampai kita terpeleset. Sedikit saja. Bisa membahayakan kehidupan kita. Sebagai contoh. Keluarga Bimbisara, Bapak Ibu sekalian. Menderita 92 kalpa. Menjadi makhluk peta. Bukan hanya menjadi pernah lahir di neraka, ya, pernah lahir di alam peta, sampai akhirnya di dalam itu di literatur itu disebutkan bahwa ketika Buddha Siki hadir atau lahir di dunia ini, kemudian si peta ini bertanya, kapan saya mendapatkan patidananya? Nanti pada zaman Buddha Gotama, kamu baru mendapatkan pelimpahan jasa. Kemudian Buddha Konagamana lahir. Kemudian dia juga bertanya, kapan saya mendapatkan pelimpahan jasa? Nanti. Pada kehidupan Buddha Gotama, kamu baru akan mendapatkan pelimpahan jasa dan menerima pelimpahan jasa itu. Mengapa bisa menderita 92 kalpa Bapak Ibu? Pada kehidupan lampau, zaman Buddha Pusa, orang-orang ini mencuri milik sangga. Jadi Bapak Ibu hati-hati. Ini wihara. Jadi harta milik sangga. Kalau sudah dipertemukan kepada sangga, ya sangga punya. Kemudian milik wihara. Hati-hati milik wihara. Wihara ada pengurus, minta izin dulu. Kalau mau pakai ini, pakai itu. Mau pinjam ini, pinjam itu. Walaupun itu ada sebuah buku. Harus minta permisi Bapak Ibu. Milik biku. Hati-hati milik biku. Harus kula nuwun dulu. Minta. Bante saya mau minta yang ini boleh apa tidak. Kalau bantenya boleh tidak, ya jangan ngeyel. Awas nanti kalau bantenya pergi saya ambil. Mau jadi peta seperti itu Bapak Ibu? Enggak gampang untuk menerima pelimpahan jasa saja, tidak gampang. Mesti harus berjuang 92 kalpa itu Bapak Ibu. Kalau saya enggak mau. Hati-hati, hati-hati. Barang milik sangga, barang milik biku pribadi, barang milik wihara. Apakah itu sebagai pengurus, apakah itu sebagai umat? Hati-hati.
Karena akibatnya adalah penderitaan yang luar biasa. Kalau saya sudah moh, Bapak Ibu. Tidak mau. Maka itu Bapak Ibu, inilah contoh real. Kalau saya harus berpikir berpuluh-puluh, berbilion-bilion kali untuk mengambil sesuatu yang bukan milik saya. Jadi Bapak Ibu renungkan itu. Kepleset sedikit. Bahaya kehidupan kita. Kita akan lahir terjun bebas ke alam apaya. Bisa neraka, bisa alam binatang, bisa peta. Peta saja macam-macam Bapak Ibu. Peta yang makan kotoran. Peta yang makan muntahan. Jadi kalau Bapak Ibu tapien, sopien, hati-hati loh. Itu ada yang nungguin loh. Begitu Bapak Ibu. Semakin mengerti dhamma, harusnya semakin takut untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Kalau ada yang punya, kita minta izin. Kalau nggak ada yang punya, ya jangan disentuh. Udah. Satu ketika Bapak ada satu kejadian. Ada kunjungan umat dari Surabaya dan Jakarta. Ada salah satu liontin. Liontin itu emas mungkin sekitar 10 gram. Sampai hari ini mungkin masih ada. Saya buru-buru telepon. Yang rombongan dari Surabaya saya telepon. Ketuanya, rombongannya. Ada yang jatuh ininya enggak? Oh enggak ada Bante, saya sudah setain satu persatu, tidak ada. Yang dari Jakarta juga gitu. Ya. Tidak ada Bante, tidak ada yang merasa kehilangan dan sebagainya. Simpan Bapak Ibu, kita simpan. Siapa tahu nanti pemiliknya ngambil. Tapi jangan mendengar cerita ini buru-buru. Mau ke wihara mana Bante, yang mana Bante? Enggak, itu rahasia deh. Masih ada Bapak Ibu barang itu. Betul. Kami tidak serta-merta merasa senang. Justru malah khawatir. Ini kalau ada orang yang ngaku-ngaku nanti bahaya. Masih ada sampai saat ini. Tuh Bapak Ibu. Harus memiliki kehati-hatian seperti itu. Tapi ya jangan lengah. Di wihara taruh sembarangan. Bukan berarti di wihara itu semuanya aman. Ya toh? Boleh tanya itu orang-orang yang di sini. Pengurus-pengurus wihara. Masih pernah ada yang entah kehilangan apanya, ketinggalan apanya. Ya begitu ketinggalan juga sudah pindah pemiliknya. Bukan begitu Bapak Ibu. Jadi hati-hati itu berusaha untuk hati-hati menjalani kehidupan ini. Dengan kehati-hatian, niscaya kita akan banyak kebaikan yang kita perbuat. Jadi dengan contoh-contoh yang saya ungkapkan di depan tadi Bapak Ibu, jangan sampai kita tidak percaya. Kalau hari ini kita kehilangan dompet, kehilangan tas, kehilangan sesuatu, yaitu karma buruk kita yang berbuah. Kalau hari ini kita disantet, yang tadinya sehat kemudian tidak bisa bangkit dari tempat tidur. Itu karma buruk kita yang berbuah. Jadi jangan salahkan orang lain, maka introspeksi diri itu penting. Menjaga pikiran itu penting. Menjaga ucapan itu penting. Dan menjaga perbuatan juga sangat penting. Itulah Bapak Ibu. Jadi kita nggak usah, apakah ini karma buruk saya Bante? Saya masih tidak percaya, tapi terjadi kan? Bapak Ibu, terjadi kan? Dan kita merasakan akibatnya bagaimana khawatirnya, ketakutannya, kecemasannya.
Sampai kita tidak bisa tidur berhari-hari, memikirkan terus. Itu akibat Bapak Ibu, itu karma buruk yang berbuah. Maka itu jaga pikiran. Kalau kita kehilangan sesuatu, ikhlaskan, relakan saja. Sesuatu yang hilang bisa dicari. Tapi kalau pikiran sampai tidak sadar, itu yang susah dikembalikan. Susah dimengerti oleh kita. Saya kira itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan jawaban ini cukup memberikan pengertian bagi Bapak Ibu si penanya maupun si pendengar yang ada di ruangan ini. Sekian dan terima kasih. Baiklah, selesailah sesi tanya jawab dan Dhamma Desana pada hari ini. Kami segenap keluarga Wihara Pluit Dharma Suka dan para umat yang hadir mengucapkan anumodana. Terima kasih kepada Bante atas waktu dan kesempatannya dalam membawakan Dhamma Desana pada hari ini. Baiklah, mari para umat dipersilakan untuk bangkit berdiri dan bersikap menjali karena Bante akan segera meninggalkan ruang Dhammasala.